Halo MotoGP lovers, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Juga tonton terus video-video menarik dari channel Zona Balap ya. Semoga kalian dilancarkan rezekinya. Amin. WSBK di sirkuit Mandalika, pembalap dunia mulai tiba di Indonesia. Tikungan pertama dari Mandalika International Street Circuit, Kota Lombok Tengah, NTB. Kru dan pembalap ajang World Superbike atau WSBK yang bakal berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 19 November 2021 hingga 21 November 2021 mulai tiba di Indonesia. Seluruh kru dan pembalap wajib menjalani karantina sebelum tiba di Bandara Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok. Para kru dan pembalap tiba di Lombok setelah menjalani karantina selama 3 hari di Jakarta. Hal itu telah sesuai dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Humas PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Arif Haryanto, mengonfirmasi kru dan pembalap telah tiba melalui Bandara Lombok. Menurutnya, mereka datang secara bergelombang. Informasi mereka datang secara bergelombang. Sejauh ini, baru tim Yamaha dan Ducati yang datang. Tim lainnya datang secara bertahap, kata dia dilansir Antara pada Rabu, 17 November 2021. Direktur Strategis dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Happy Kaharito mengatakan, ratusan kru dan pembalap turut mengonfirmasi kedatangan. Menurutnya, sebanyak 640 pembalap dan kru IDEMISU Asia Talent Cup atau IATC maupun WSBK telah masuk di Indonesia. Setelah selesai karantina, baru mereka menuju Lombok dan datang secara bergelombang. Sebelum balapan, mereka telah tiba di Lombok, kata dia. Sementara itu, terkait logistik, kebutuhan para pembalap telah tiba di Bandara Lombok langsung dari Doha menggunakan pesawat kargo Boeing 777 Freighter milik maskapai Qatar Airways. Untuk logistik yang bersifat liquid akan dibawa melalui jalur transportasi air, pungkas Happy. Selain WSBK, sirkuit Mandalika juga masuk dalam kalender MotoGP tahun depan. Sebelumnya, para pembalap juga akan mengaspal di sirkuit tersebut dalam tes pramusim MotoGP pada 11-13 Februari 2022 mendatang. Pengamat otomotif Arief Kurniawan mengatakan, Indonesia dapat menjadi negara penggelar MotoGP terlebih dahulu sebelum berbicara tentang prestasi. Penyelenggaraan ini harus rutin untuk menuju negara penyelenggara motorsport dengan tradisi yang kuat. Arief menilai sirkuit Mandalika memiliki unique selling point karena berada di kawasan ekonomi khusus dan dekat dengan berbagai destinasi wisata unggulan di Lombok. Ia optimistis sirkuit Mandalika bakal mengalahkan pamor sirkuit di Asia Tenggara lainnya yang telah lebih dulu menggelar MotoGP seperti Sepang di Malaysia dan Chang di Thailand. Memang saat ini aksesnya susah, tapi itu dalam 4-5 tahun ke depan aksesnya akan mudah, butuh proses lah, kata dia. Di sisi lain, Ducati dan Yamaha, tim pertama yang tiba di WSBK Mandalika. Ducati dan Yamaha jadi tim pertama yang tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat, jelang pagelaran WSBK Mandalika 2021 di sirkuit Mandalika 19-21 November. Kru dan pembalap mulai berdatangan pada hari ini atau 2 hari sebelum dimulainya WSBK Mandalika dengan latihan bebas pada Jumat. Dikutip dari Antara, petugas Angkasa Pura I yang mengelola Bandara Internasional Lombok mengatakan, Ducati dan Yamaha jadi tim pertama yang tiba di WSBK Mandalika. Baru tim Yamaha dan Ducati yang datang, tim lainnya datang secara bertahap, kata Humas PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok Arif Haryanto. Sebanyak 20 tim menjadi peserta WSBK 2021. Seluruh tim itu akan datang secara bertahap, menurut Arif Haryanto. Setelah selesaikan pemeriksaan kesehatan di Bandara Lombok, para kru dan pembalap itu langsung menuju penginapan. Ya, kru maupun pembalap WSBK mulai tiba di Bandara Lombok, kata Arif. Informasi mereka datang secara bergelombang, ucap Arif menambahkan. Sebelumnya, Direktur Strategis dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Happy Kaharito, mengatakan WSBK Mandalika akan diikuti oleh ratusan kru dan pembalap. Sebanyak 640 kru dan pembalap IATC maupun WSBK telah masuk di Indonesia, tutur Happy. Happy menjelaskan, sebagian dari ratusan kru dan pembalap WSBK Mandalika tersebut saat ini masih dikarantina di Jakarta selama 3 hari. Selanjutnya, setelah selesai dikarantina dan dinyatakan negatif hasil tes COVID-19, mereka dibawa terbang ke Lombok secara bergelombang. Setelah selesai karantina, baru mereka menuju Lombok dan datang secara bergelombang. Sebelum balapan, mereka tiba di Lombok, ucap Happy. Sementara itu, mengenai logistik kebutuhan ajang balapan motor itu telah tiba di Bandara Lombok, dibawa menggunakan pesawat kargo Boeing 777 Freighter milik maskapai Qatar Airways yang terbang langsung dari Doha. Untuk logistik yang bersifat liquid akan dibawa melalui jalur transportasi air, kata Happy. Gara-gara kekurangan marshal di sirkuit Mandalika, balapan Asia Talent Cup 2021 batal digelar.
Kabar kurang mengenakan datang dari sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB, di mana dua balapan IDMISU SC Talent Cup atau IATC 2021 dipastikan batal digelar. Balapan dibatalkan karena sirkuit Mandalika tidak bisa memenuhi syarat minimal marshal yang bertugas di setiap pos sebagai bentuk pengamanan. Sebagaimana diketahui, sirkuit Mandalika rencananya akan debut sebagai lintasan balap internasional pada ajang IATC 2021. Balapan ini akan berlangsung pada 12-14 November 2021. Sesi kualifikasi sendiri sudah berlangsung pada Sabtu 13 November 2021. Tetapi, dua balapan yang seharusnya diadakan pada hari Minggu tidak bisa diselenggarakan sesuai rencana. Hasil kualifikasi SC Talent Cup Mandalika 2021, 3 rider Indonesia tembus 10 besar. Seharusnya, balapan pertama IATC Mandalika 2021 berlangsung pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, sedangkan balapan kedua dijadwalkan mulai berjalan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sayang, balapan pertama kemudian harus dibatalkan. Hal itu menyusul minimnya marshal atau petugas lintasan yang tersedia. Awalnya balapan kedua sempat diharapkan dapat diadakan, namun masalah serupa juga menghadang. Menurut peraturan FIM seharusnya terdapat setidaknya ada 8 orang marshal di setiap pos. Namun hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pihak sirkuit Mandalika. Padahal setiap pembalap yang ikut telah masuk ke lintasan dan bersiap untuk memulai balapan. Namun mereka kemudian terpaksa masuk karena minimnya petugas yang ada di lintasan. Keberadaan marshal sendiri sangat penting untuk menjamin keselamatan pembalap. Setiap pos diwajibkan terdapat tim medis dan petugas lainnya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sisi lain, hanya digunakan di 4 sirkuit dunia. Ini teknologi aspal sirkuit Mandalika. Indonesia patut bangga memiliki sirkuit Mandalika di Provinsi NTB, sebab tidak semua sirkuit di dunia menggunakan teknologi aspal seperti sirkuit Mandalika. Melansir unggahan akun Instagram Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, Pertamina Mandalika International Street Circuit bisa dibilang sebagai sirkuit yang teknologinya paling maju di dunia. Teknologi aspal yang digunakan yakni Stone Mastic Asphalt atau SMA, yang merupakan campuran aspal untuk melapisi permukaan atas aspal. Membandingkan sirkuit Mandalika dan sirkuit Sepang 1, tujuannya memperkuat struktur lapisan permukaan dengan prinsip kontak stone by stone, sehingga volume aspal yang dipergunakan pun menjadi kecil. Saat ini baru ada 3 sirkuit dengan teknologi SMA, yaitu Silverstone di Inggris, Yas Marina di Abu Dhabi, dan Phillip Island di Australia. Jadi sirkuit Mandalika menambahkan daftarnya menjadi yang keempat di dunia. Direktur Konstruksi dan Pengembangan dari Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Dwianto Eko Wiryanto, menyampaikan tidak semua sirkuit di dunia menggunakan campuran SMA, karena salah satu jenis aspal campuran ini terbilang baru mulai digunakan pada tahun 2014-2015. Dengan tipe aspal Stone Mastic Asphalt atau SMA memberikan makro tekstur yang lebih baik buat pembalap, katanya dalam konferensi virtual September lalu. SMA memiliki daya penetrasi yang tinggi, sehingga pembalap tidak mudah terjatuh saat terjadi wet race atau jalan licin akibat air hujan. Membandingkan sirkuit Mandalika dan sirkuit Sepang 2, selain itu memberikan grip yang baik dan pada saat yang sama memberikan resistensi yang baik saat pembalap melakukan pengereman. Seakan-akan pada saat mereka akselerasi itu mendapatkan gripnya, dan saat deselerasi mereka juga bisa mengontrol motornya dengan baik, ujarnya. Dia menuturkan lapisan terakhir aspal ini juga menggunakan teknologi SMA, yaitu mengutamakan perekatan batu dengan kadar aspal yang tidak terlalu banyak. SMA mengandalkan batu karena batu campuran aspalnya sedikit, sehingga sirkuit membutuhkan tipe aspal yang punya performa tinggi. Jadi kami di sini menggunakan performance grade 82 karena sebelumnya paling tinggi hanya 76, tandas Dwi. Sementara itu, Head of Operation Sporting MGPA, Dian Delato menjelaskan aspal ini termasuk mewah, terdiri dari 4 kontur yang berbeda. Partikel dari SMA ini tidak terlalu rapat maupun jarang. Jadi sirkuit yang terbaru diharapkan memakai aspal ini, ujar Dian di Mandalika pada Oktober lalu. Jika dilihat secara detail, permukaan aspal sangat rata, perekatan antar partikel pun tidak berdempetan, sehingga tidak ada yang menumpuk. Dengan memakai SMA, kita bisa membuat biaya perawatan lebih rendah dan tidak perlu resurface atau pelapisan ulang 5 tahun ke depan, jelasnya.